Seorang perempuan bibinian datang lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadukan bahwa ini telah berbuat dosa besar, lalu minta obati kepada Rasulullah. Nah, lalu Rasul menyuruh untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi si perempuan ini masih merasa supan karena dosanya ini telah disaksikan oleh bumi. Disuruh bertobat, tapi dengan rasa supannya tuh karena sudah melakukan dosa, bahwa bumi ini ujarnya kaina akan bersaksi terhadap kemaksiatanku itu pada hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ia tidak akan bersaksi atas engkau. Allah azza wa jalla berfirman, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi, artinya pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain. Ujar Rasulullah ulang, maka engkau tidak akan disaksikan oleh bumi, karena Allah berfirman, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi, pada hari bumi itu diganti dengan bumi yang lainnya. Jadi orang yang berbuat salah, orang yang berbuat dosa, apabila ia bertobat, nah maka bumi itu tidak lagi menyaksikannya. Tapi bila orang ini kadang mau bertobat, nah maka bumi akan menjadi saksinya. Begitu juga apabila orang berbuat taat, maka bumi itu bisa menjadi saksinya. Jadi bumi ini tergantung kan, bila kita berbuat taat maka bumi bisa menjadi saksi karena di hari kiamat. Tapi apabila kita berbuat dosa, nah tergantung dahulu. Bila dosa itu kita taubati, maka bumi tidak lagi menjadi saksi. Sebaliknya, bila dosa tadi kada ditaubati, nah maka bumi akan menjadi saksi. Nah, pada dalilnya bumi itu menjadi saksi. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, pada hari itu bumi itu akan menceritakan tentang kabar-kabarnya. Artinya inya bersaksi apa yang terjadi di muka bumi itu, maka bumi ini akan bersaksi dengan apa yang terjadi. Itu dalilnya dahulu kan. Apapun yang terjadi, bumi akan bersaksi pada hari kiamat. Tapi ketika orang berbuat dosa dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bumi tidak lagi menjadi saksi lawan inya. Nah, kayak itu juga bila orang berbuat taat, maka bumi akan menjadi saksinya. Makanya kita di dalam sembahyang sunnah, hukumnya sunnah untuk berpindah-pindah. Di dalam sembahyang sunnah, sunnah hukumnya kita berpindah-pindah. Kenapa? Karena bumi itu akan menjadi saksi lawan kita. Sembahyang sunat zuhur misalnya 4 rakaat. Nah, maka 4 rakaat itu jangan di sisi itu aja, beralih sedikit, baik ke samping kanan atau ke samping kiri.
kiri atau mundur atau maju, tasarah aja. Yang penting jangan di sisi itu aja. Nah jadi sunnatnya melakukan sembahyang sunat itu sunat berpindah-pindah. Kadang mesti juga jauh-jauh, ya kan? Selangkah dua langkah aja tuh, atau segeser dua geser aja tuh. Namun jauh-jauh kadang kalau paham pulang, ya betul. Apalagi sembahyang tarawih misalnya, 20 rakaat, kadang muka, kadang belakang, lapah, sedang sedikit aja berpindah-pindah batisnya, berpindah-pindah sedikit-sedikit. Tapi kalau sembahyang tarawih itu kan berjamaah jangan sampai berpindah-pindah. Itu kan tak maju, tak ke belakang, ada sesuai safnya juga kayak gitu. Nang ini, nang iyanya, nang sembahyang sunat, nang surangan, nang lebih daripada 2 rakaat. Jadi sunat umumnya berpindah-pindah. Sembahyang duha 8 rakaat misalnya. Nah sunat berpindah-pindah. Walaupun berpindah-pindahnya dia hanya sedikit-sedikit saja. Apalagi mulai kamar muka misalnya 2 rakaat, kamar tengah 2 rakaat, kamar belakang 2 rakaat, boleh juga naik. Saya kira apa tuh? Saya kira ia menjadi saksi. Nah, tapi ketika orang ini berbuat dosa, maka juga pada dasarnya ia menjadi saksi juga. Nah, tapi dengan adanya seperti ini menandakan apabila orang itu mau bertobat, maka bumi tidak lagi menjadi saksi. Nah, ini orang yang dasar bujur-bujur malu, dasar bujur-bujur supan, merasa supannya kada di dunia tapi di akhirat. Nah itu yang dinamakan, yang disebutkan semalam, waman aradal akhirata taraka zinata hayatid dunya wa atharal akhirata 'alal ula, melebihkan akhirat daripada dunia. Jadi yang dipikirkan oleh si bibinian ini supannya itu bukan supan di dunia aja, tapi yang dipikirkannya karena supannya itu di negeri akhirat, karena inya sudah berbuat dosa besar dan bumi telah menyaksikan lawan inya. Lalu datang lawan Rasulullah, kayak apa ulun ni Rasulullah, ulun ni berbuat dosa ganal, ulun supan kayak apa ulun ini? Ujar Rasulullah, bawa bertobat. Ulun bertobat Rasulullah, tapi bumi sudah menyaksikan lawan ulun kayak apa wahai Rasulullah? Nah ujar Rasulullah, bumi tidak akan menyaksikan. Nah ini keuntungan kita tuh mau bertobat. Jadi bila berbuat dosa dimanapun tempat, itu pada dasarnya karena tempat itu akan menjadi saksi pada hari kiamat. Kayak itu juga sebaliknya, apabila kita berbuat baik, berbuat amal ibadah, maka bumi itu pun juga akan menjadi saksi bagi kita. Perempuan tersebut berkata, sesungguhnya langit mengenalku dari atas, dan ia akan bersaksi atasku pada hari kiamat. Ia pulang bibina ini merasa kada puas juga lagi, merasa supan juga lagi lawan dosa yang ia lakukan lainnya. Lalu ujar si perempuan ini, wahai Rasulullah, langit di atas ulun pun mengetahui perbuatan dosa ulun ini, dan ulun kena merasa supan kalau langit itu menjadi saksi di hari kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla akan melipat langit sebagaimana firman Allah azza wa jalla, yauma natwis samaa'a katayyi sijilil kutubi. Artinya pada hari kami menggulung langit seperti menggulung lembaran-lembaran buku. Ujar Rasulullah, langit pun kada menjadi saksi lagi mun ikam mau bertobat. Nah ini pula keuntungannya. Dengan berkat si perempuan ini menjadi jelas bahwa langit tidak akan menjadi saksi ketika orang berbuat dosa dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
mun batobat diterima tobat aja tapi bumi masih menjadi saksi, kayak langit jadi saksi sumpah kalau ketahuan kalau. Nah ini saksinya dihilangkan, saksinya ditiadakan, bahwa langit dan bumi tidak akan lagi menjadi saksi, ujar Rasulullah, karena langit itu digulung, nang kaya menggulung buku, nah digulung lembaran kertas. Jadi hari kiamat itu langitnya digulung, sehingga langit yang ada ini bukan lagi kayak langit yang di akhirat. Perempuan tersebut berkata, nah masih pulang berbikinan ini, wahai Rasulullah, sesungguhnya para malaikat pencatat telah menulis dosaku di dalam buku catatannya. Mbah pang Rasulullah menurut batobat, tapi kan sudah dicatat di dalam buku catatan. Kayak apa ini sumpahnya Pak Ulun lawan dosa sudah dicatat tadi. Jadi bibinya ini pulang artinya bibinya ini cerdas bujur ya kan, bahwa inya bukan hanya sekadar bertobat saja, tapi ia hendak menghilangkan jejak kesalahan dan dosa-dosanya tadi, sekira orang kadang tahu lagi, karena ia merasa sumpah dengan perbuatan dosa tersebut. Ujar Rasulullah, pulang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah azza wa jalla berfirman, innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Artinya sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapus dosa-dosa perbuatan-perbuatan buruk. Ujar Nabi, nang dicatat itu apabila inya berbuat ibadah langsung dicatat. Tapi apabila inya berbuat dosa, nah maka itu disuruh tunggu dahulu. Apabila inya bertobat, maka dosa itu dihapuskan, tidak dicatat oleh malaikat. Bukan dihapus, tidak dicatat oleh malaikat dengan sebab inya bertobat tersebut, atau dengan sebab inya berbuat kebaikan-kebaikan sehingga keburukannya tadi tidak dicatat oleh malaikat. Ini untung pulang kita nih. Di akhirat itu kayaknya catatan kejahatan itu akan hilang, tidak dicatat oleh malaikat apabila kita mau berbuat baik dan mau bertobat. Kada langsung dicatat tuh dosa tuh dibiarkan dahulu beberapa waktu. Setelah beberapa waktu kayaknya hanya dicatat oleh malaikat. Nah apabila dalam beberapa waktu itu inya bertobat, maka malaikat ini kada ingat lagi nang apa nang harus dicatat oleh malaikat tersebut. Nah sehingga inya sibuk, lalu si seorang tadi berbuat baik, maka inya pun sibuk mencatatkan kebaikan tadi, lalu kada ingat dengan catatan nang kada baik tadi. Nah makanya bila berbuat dosa, segeralah bertobat dan perbaikilah kejahatan dengan kebaikan, sehingga kebaikan itu menutupi daripada kejahatan. Istilahnya itu apa telah sudah dicatat, misalnya dicatat dua tuh kejahatan di bulan berbuat ini, tanggal ini, hari ini, jam ini dicatat sudah, lalu imbahnya berbuat kebaikan, nah seakan-akan step X-nya ditutupinya, nah kejahatan tadi ditulis pulang dengan kebaikan di atasnya, lalu kada kelihatan lagi nah kejahatannya tadi. Ibarat gambaran kita kayak itu mendasar dicatat dua atau dicatat sebulan berbuat dosa, lalu pada saat itu pulangnya berbuat baik pulang, nah lalu berbuat baik inilah nang menutupi catatan nang kada baik tersebut. Jadi innal hasanat yudhibnas sayyi'at, artinya sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu menghapus dosa-dosa perbuatan-perbuatan buruk. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-taibu minad dambi kaman la damba lahu. Artinya orang yang bertobat
seperti orang yang tidak mempunyai dosa. Bila orang tobat, maka dosanya dihapus akan sabarataan, seakan-akan inya tuh kada ada isi dosa lagi. Ini keuntungan umatnya Rasulullah. Sampai Nabi Adam itu dia merasa iri dengan keuntungan dan kemuliaan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Napa ujar Nabi Adam? Aku ni berbuat salah sebuting aja. Sekali aja berbuat khilaf minta. Nang asalnya aku di surga dikeluarkan pada surga. Sedangkan umatnya Rasulullah di luar surga. Berkali-kali ia berbuat dosa, maka apabila ia bertobat dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini untungnya umat Rasulullah. Aku dan Nabi Adam sekali aja berbuat salah, itu pun di dalam surga atau tak keluar. Ini orang sudah di luar berkali-kali pulang melakukan, tapi amunya mau bertobat dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Karena orang yang bertobat seakan-akan kada berisi dosa. At-taibu minad dambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat daripada dosa sama kada sing dosaan lagi. Ujar Nabi Adam pulang, aku di dalam surga itu sekali dia berbuat salah, langsung pakaianku dicopot oleh Allah, langsung dilepaskan hingga batalanjang jadinya. Sampai-sampai Nabi Adam itu menutupi auratnya dengan daun-daun dari pohon surga. Umat Nabi Muhammad pulang berbuat salah berkali-kali, walaupun dalam keadaan batilanjang tetap diberikan pakaian oleh Allah. Ayo, umat kita Nabi Muhammad nih berbuat salah atau berbuat telanjang kada berpakaian tetap diberikan pakaian oleh Allah. Sedangkan Nabi Adam dalam keadaan berpakaian berbuat salah dilepas pakaiannya. Nah, ini untungnya jakanya kita tuh berbuat dosa tuh dalam keadaan berpakaian dicopot, kita di pakaian kada kamu berpakaian lagi. Bisa bertelanjangan dari kitanya lagi. Kayak kanak-kanak aja lagi gawian dah. Nah, pas kada sing selawaran, kada sing bajuan. Karena apa? Karena kita ini rancak berbuat dosa nih. Nah, jadi umat Nabi Muhammad itu ujar Nabi Adam, inya berbuat dosa walaupun dalam keadaan batalanjang diberi pakaian oleh Allah. Sedangkan aku berbuat dosa dalam keadaan berpakaian dicabut oleh Allah pakaianku. Nah, ini keuntungan umatnya Rasulullah. Ujar Nabi Adam pulang, aku ini berbuat dosa, dipisah oleh Allah Ta'ala lawan biniku. Diturunkan Nabi Adam riwayatnya di negeri Hindia, sedangkan Siti Hawa di negeri Jeddah. Tapi lawas hanyar bertamuan. Di mana bertamuannya? Di Jabal Rahmah, di Padang Arafah. Nah, di situ Padang Arafah itu ada namanya gunung disebut dengan Jabal Rahmah. Disitulah tempat bertemunya Nabi Adam dengan Siti Hawa. Lawas dahulu tapi sahanyar tatamu tu sebuting dosa aja aku lakukan, sebuting kesalahan aja. Tapi umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad, inya berbuat salah tidak dipisah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap nang balaki babini kada berpisah, karena walaupun inya berbuat dosa. Aku juga biasa sekali aja langsung diturunkan ke bumi, dipisah pulang tuh antara aku lawan biniku. Maka hanyaran menjajak bumi pulang lah, surangan pulang kayak apa? Kayak pengalihnya nah kayaknya. Beberapa tahun hanya bertamuan di mana? Di bukit, di Jabal Rahmah.
di padang Arafah. Nah di padang Arafah tuh ada Bukit Rahmah, Jabal Rahmah, nang Batugu tuh ada tugu Batugu sebuting anu bacagat di situ. Nah disitulah apa namanya pertemuan antara Nabi Adam dengan Siti Hawa. Banyak orang-orang mau umrah nambah haji itu menulis naran lawan pasangan sekira jangan tak pisah di situ. Ya, menulis naran. Nah tapi pembunuhan askarnya itu haram. Padahal ada boleh, padahal haram. Menurut kita ini kada tahu apa, penting tulis ulang dulu, ya kan? Bahkan kadang-kadang ada sadar lagi teman menulis tuh dijulungi orang pulpen, diambil aja pulpennya tulis. Nah imbahnya menulis karena hanya dimintanya hamsarial ini bayar 5 rial, hanya ditagihnya karena. Nah, jadi kita jangan sembarang umrah atau haji, mau dijulungi orang tuh jangan sembarang ambil dulu. Sama juga tuh penerapnya umrah sa'i tuh. Karena di Pasaian itu yang terakhir di Marwah minta ada kita menjulungi gunting, kira-kira tuh menolongi kan apa menjulungi gunting sekira kita bercukur tuh. Nah dijulungnya gunting, udah kita ambil karena kita guntingnya kan hamsarial 5 rial bayar ini kerja gratis bang. Nah, jadi di situ pertemuan Nabi Adam, ujar Nabi Adam, lawas dahulu aku hanyar ketamuan. Imbah tu pulang ujar Nabi Adam, aku nih berbuat salah sekali aja. Tapi lawas dahulu diterima taubatku oleh Allah Ta'ala. Lawas dahulu hanyar diterima taubatnya. Itu pun bertaubatnya Nabi Adam dalam riwayat berwasilah atau bertawassul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Adam disadangnya bertobat lawan Allah Ta'ala kada diterima lagi taubatnya. Sampai terpikir oleh Nabi Adam dengan sebuah nama, yaitu nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Adam itu waktu di dalam surga melihat tiang-tiangnya surga itu, melihat daripada dinding-dinding surga itu selalu bertulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di tiang-tiang surga itu bertulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah lalu tak ingat oleh Nabi Adam, ya Allah, dengan berkat nama Muhammad yang aku yakin nama itu adalah nama mulia, karena tidak akan pernah disandingkan nama itu dengan namamu kecuali nama itu adalah nama yang mulia. Maka ulun bertawassul dengan berkat nama itu, terimalah taubat ulun. Hanya diterima oleh Allah taubatnya Nabi Adam dengan berkat bertawassul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya tak pikir Nabi Adam tuh, karena ingat di dalam surga tuh bila ada batu tulisan La ilaha illallah, kada mungkin hanya sepanggal aja, pasti batarus Muhammadur Rasulullah. Nah maka antara Allah lawan Muhammad ini namanya tuh tatatai dua. La ilaha illallah Allah ujungnya, lalu Muhammad Rasulullah. Nah jadi antara Allah lawan Muhammad ini batatai dua. Ujar Nabi Adam ini pasti nama yang paling mulia namanya. Ada mungkin nama ini batatai lalu nama Allah, kecuali nama ini pasti nama yang mulia. Maka dengan nama, dengan kemuliaan nama yang bersanding dengan namamu itu ya Allah, ulun bertobat kepada engkau, terimalah taubat ulun. Hanya diterima Allah Ta'ala dengan berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita dimanapun berada, kapanpun kita berbuat dosa, saat kita bertobat, maka saat itu juga seluruh dosa kita diampuni dan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asalkan yang pertama, jangan sampai roh ada di tenggorokan. Itu aja. Yang kedua, jangan sampai matahari terbit dari barat. Apabila terbit dari barat, maka itu petanda pintu taubat sudah ditutup untuk siapa saja. Sabarataan tidak akan diterima lagi taubatnya ketika matahari sudah terbit dari barat. Ini masih dari timur loh, ya kan? Oh, dari timur loh,
Karena ada sesuatu saat kena tang timbulnya di baratnya. Nah, berarti itu sudah para kiamat dan pintu tobat sudah ditutup. Sabarataan siapapun menghadap tobat kada diterima lagi. Nah, itu untuk umum. Untuk khususnya tadi bila roh ada di tenggorokan. Inak aja lagi ada kan? Inak aja lagi ada di sini. Batis kujur sudah. Tangan kaku sudah. Tapi masih. Nah, lalu di situ anak bertobat sudah kada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yuwargir." Allah selama menerima taubat seorang hamba selama rohnya belum sampai di tenggorokan. Fir'aun itu sebenarnya bertobat, ya. Tapi rohnya sudah di tenggorokan, hanya bertobat yang ada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi selama masih roh ada di batang tubuh kita, selama matahari masih terbit dari jihad timur, maka selama itu dimanapun kita berada, berbuat dosa dan bertobat, maka saat itu juga taubat itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan catatan taubatan nasuha, tobat nang bujur-bujur. Tobat nang bujur-bujur itu pertama menyesal, nang kedua berhenti, nang ketiga tidak akan mengulangi lagi, bertekad untuk kada mengulangi lagi. Nah, syaratnya kayak itu kan. Nang pertama menyesal telah berbuat dosa, nang kedua ampih daripada perbuatan dosa tadi, nang ketiga bertekad untuk kada akan melakukan dosa itu lagi selama-lamanya. Nah, itu yang disebut dengan taubatan nasuha. Kalau berhubungan dengan manusia, maka tambah satu lagi, yaitu meminta maaf dan halal kepada orang yang kita berbuat salah tersebut. Kalau itu lawan manusia. Nah, tapi kalau lawan Allah Ta'ala 3 ini, tapi kalau lawan manusia tambah sebutin menjadi 4, yaitu minta halal, minta ridho lawan orang yang kita berbuat salah tersebut. Nah, jadi kalau berbuat lawan manusia, kesalahan tabarat sedikit. Tapi kalau berbuat dosa lawan Allah Ta'ala, taringan dan tanyaman taubatnya. Tapi sama-sama dosa juga, sama-sama kada boleh digawi juga. Tapi kalau dibandingkan dua tadi itu, antara berbuat salah lawan Allah Ta'ala dengan berbuat salah lawan manusia, itu lebih berat tanggung jawabnya berbuat salah kepada manusia daripada berbuat salah kepada Allah. Kalau Allah langsung menghapuskan, tapi kalau lawan manusia Allah kada menghapuskan dahulu, mun kadainya minta maaf, minta halal dan minta ridho kepada manusia tersebut. Nah, jadi itu orang nang bertobat seperti mana orang nang kada sing dosaan lagi. Jadi banyak-banyak kayak kita bertobat, banyak-banyak kayak kita nih beristighfar. Karena apa? Karena kita nih kada tahu seapa-seapa kabila-kabila kita itu bisa aja berbuat salah sedangkan kita kada menyadari. Nah, lalu banyak ya istighfarnya itu. Bah, istilahnya nih, nah kayak baju nih pun kita pakai terus, ya kan? Maka baju itu pasti tuh rigat jadinya. Nah, apalagi pohon gulungnya, nah bebalur awannya, ya kan? Mun dipakai terus, tapi kada suah dibarasihi, kada suah ditapas. Ya, nah kayak baju tadi tuh pasti rigat. Kayak itu juga hati kita ini, walaupun tuh kita merasa kada berbuat dosa, merasa kita kada berbuat salah, tapi sedikit banyaknya tuh ada ya perbuatan-perbuatan yang kada kita sadari. Nah, lalu banyak tiba istighfar itu nang kayak sabun nang mencuci bersih baju nang kotor tadi.
Baju kita rigat toh, kita basuh, kita cuci, lawan sabun. Nah begitulah juga hati kita. Kalau terkena debu-debu kemaksiatan, maka kita cuci dan kita bersihkan dengan memperbanyak taubat dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja yang dulu karena kita sambung bahasa tentang cerita seorang perempuan ini masih berlanjut. Nah Isa selain dia mengatakan ulun ini ya Rasulullah malu terhadap catatan yang dicatat oleh malaikat, apa itu yang mencatat kebaikan dan kejahatan, ulun malu ya Rasulullah. Tapi Rasul mengatakan innal hasanati yudhibnas sayyi'at, bahwasanya kebaikan-kebaikan itu dapat menghapuskan kejahatan-kejahatan. Sehingga Rasul mengatakan at-taibu minadz dzambi kaman la dzambala, orang yang bertobat seperti mana orang yang tidak mempunyai dosa. Mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul diampunkan segala dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru kita, dan dosa kaum muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan dipanjangkan umur, disehatkan badan, dilapangkan segala urusan, dikabulkan dari segala hajat dan permohonan. Semoga kita dimatikan dalam iman wal Islam, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.